Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Aneh, channel yang membahas tentang cerita dan juga edukasi galbay ya guys ya. Jadi ada komentar, saya baru mau galbay bulan ini karena bener-bener nggak kuat. Tapi masih ngerasa takut ada DC ke rumah. Saya galbay 30 juta di Shopee pinjam. Untuk sisanya saya blur ya guys ya, karena ini mengandung privasi. Oke, jadi ceritanya beliau ini memang merasa sudah tertekan dengan keadaan yang mengharuskan beliau ini ingin galbay, tapi di sisi lain dia masih ngerasa takut takut TC ke rumah. Untuk pemula sih ini normal sekali ya guys ya, soalnya saya yang pernah galbay pun dulunya mengalami hal seperti itu. Takut TC ke rumah lah, takut sebarin data lah, takut orang deket tahu kalau itu mungkin bakal bikin kita malu ya guys ya. Nah, pokoknya rasa takut itu pasti ada dan itu sangat manusiawi sekali ya. Tapi kalau misalkan kita pikir-pikir secara logika ya guys ya, daripada batin yang akan tersiksa, menurut saya sih lebih baik kalian tunda aja ataupun galbay aja daripada jiwa dan mental kalian itu rusak guys ya. Kalau saya sih ya mending milih DC ke rumah. Kita tinggal ajak ngobrol aja ya, tinggal ajak ngopi aja gitu. Ngapain takut ya? Karena orang kita udah nggak sanggup bayar gitu ya. Toh nggak bakal di penjara ini kok ya. Kita santai aja ya. Yang penting kita tetap tenang. Nah, di sini ada beberapa komentar yang mungkin mengalami hal sama ya guys ya. Yaitu komentar dari Zahra Salsabila 3756. Semangat yang galbay tidak sendiri, banyak mungkin 1 juta orang. Oke, jadi benar sekali ya, yang galbay itu bukan kalian aja yang hari ini mau galbay, tapi banyak guys ya, ratusan mungkin hingga jutaan orang. Karena mereka pun hampir sama ngalamin hal yang kalian alamin. Yang penting kuatin aja ya, kuatin aja mentalnya. Kita nggak sendirian ya, yang galbay itu masih banyak. Saya pun pernah galbay di si Oren ini ya guys ya. Dan ini banyak komentar-komentar yang menyemangati penulis yang di atas itu ya, yang galbay takut DC ke rumah. Dan intinya kita harus tenang aja, nggak usah takut. Yang galbay itu bukan kalian aja kok. Mimin dari Raja Galbay pun mereka orang-orang yang galbay. Tapi nanti ada tapinya ya, karena kenapa? Karena menurut saya hutang itu tetap harus dibayar dengan catatan kita menunda pembayaran terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau kita lihat-lihat kondisi mental udah nggak kuat ya, karena terdesak kebutuhan dan nggak bisa bayar. Ya mau gimana lagi ya, jalan satu-satunya adalah tinggalkan pinjol, tinggalkan pembayaran online, ataupun galbay. Karena mental itu lebih penting dari segalanya ya. Sumber dari penyakit itu adalah mental jiwa kita sendiri ya. Jadi daripada kita sakit nggak bisa mikir, lebih baik kita tinggalkan pinjol atau kita galbay aja. Karena hati tenang itu akan terdapat jiwa yang kuat guys, dan bisa membuat kita bangkit lagi. Kalau misalkan dipikir-pikir memang galbay itu bukan akhir dari segalanya ya. Itu juga bukan jalan yang ideal, tapi kadang seseorang sudah berusaha sekuat tenaga dan tetap nggak sanggup membayar. Jadi selain satu-satunya kita mencoba untuk galbay aja ataupun galbay sementara aja ya guys ya. Dan ketika sudah pada titik itu, hal yang paling utama adalah kita harus tenang ya guys ya. Kenapa? Karena semakin kita tenang itu akan semakin rileks dan tidak panik. Kalau kita semakin panik, kita nggak akan bisa berpikir jernih ya guys ya. Padahal di saat seperti inilah kita butuh rencana untuk memulihkan diri secara mental dan rencana untuk menyusun kembali strategi keuangan ya guys. Nah, kita bisa mulai perbaiki pemasukan sekecil apapun, entah itu jualan kecil-kecilan atau jasa online ya guys ya, atau cari kerjaan tambahan lain. Yang pada intinya fokus pada langkah kecil ya guys ya. Pokoknya kita perbaiki ekonomi kita, jangan mikirin pinjol terlebih dahulu, jangan dulu ya guys ya, kita tinggalkan dulu sementara ya. Dan yang paling penting adalah jangan meremehkan kesehatan mental kita. Ayo tetap semangat guys ya, berjuang untuk memperbaiki keadaan, termasuk memperbaiki jiwa kita dari pinjol ya guys ya. Jadi kalau boleh saya kasih saran, lebih baik ditunda aja pembayarannya ya. Jadi
atau dengan kata lain kita galbay aja sementara, karena posisi memang sudah nggak mampu bayar. Tapi dengan catatan ketika nanti ekonomi kalian membaik, kalian bisa melunasinya secara perlahan ya guys ya, karena bagaimanapun hutang itu harus dibayar ya guys ya. Jadi intinya gini, walaupun kita punya hutang dan ditunda pembayarannya selama beberapa tahun ataupun puluhan tahun, misalnya di tahun berikutnya kita mampu untuk membayar, silahkan bayar dan lunasi ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu guys ya penjelasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.